Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Aquarius di hari ini. Seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Aquarius di hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini, tayangan ini sebagai acuan di dalam kehidupan kamu. Jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Ya anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya, bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah kusapel, aku acak dan aku pilih teman-teman. Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Aquarius dalam pekan ini. Fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai menarik energi kamu dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga energi kamu dalam pekan ini positif, teman-teman. Nah, pada kartu yang pertama aku punya kartu pedang di sini. Kartu pedang muncul hadir sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan dari teman-teman Aquarius. Jadi ini energi kamu untuk 7 hari ke depan ya. Ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini. Oke, sebagai energi pembuka, ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang bagaimana perjuangan. Tentang bagaimana sebuah upaya, ikhtiar, oke, kerja keras mungkin juga. Serta pengorbanan kamu mungkin juga, teman-teman, yang kamu lakukan gitu ya. Jadi dari sini juga cukup menggambarkan tentang bagaimana sebuah hasilnya itu bakal terlihat loh, teman-teman, ya, di akhir bulan Juli ini ataupun mungkin di awal bulan Agustus nanti. Nah, jadi hasil yang bagaimana sih yang bakal kamu peroleh ketika segala sesuatunya itu sudah kamu lakukan dengan cukup baik? Ya kan tentu dong, ingin hasil yang baik, tentu hasil yang memuaskan, hasil yang sesuai dengan ekspektasi kamu, teman-teman. Oke, kita akan lihat dari energi kartu berikutnya. Aku punya Seven of Wands. Nah, 7 tongkat muncul hadir untuk energi kartu kedua. Aku akui memang, ya, di dalam track record, di dalam kehidupan kamu itu sendiri, penuh dengan tantangan. Ya, masalahnya banyak banget. Ya, nggak berjalan dengan mulus lah. Ibaratkan selalu saja ada hambatannya. Karena hingga saat ini pun mungkin masih ada beberapa teman-teman Aquarius yang sedang terbelenggu dengan beberapa masalah-masalah yang ada. Tetapi memang dapat aku akui pula, teman-teman, meskipun banyak masalah yang terjadi di dalam kehidupan kamu, tetapi kamu tetap berupaya berusaha untuk bagaimana caranya bisa menyelesaikan semua masalah-masalah yang terjadi tersebut. Nah, jadi secara kesimpulan mungkin ya ada indikasi bahwasanya apa yang kamu lakukan itu nantinya nggak bakal sia-sia. Oke, kenapa aku katakan demikian? Karena aku punya 8 tongkat. Oke, 8 tongkat ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan. 8 tongkat kartu yang menjelaskan tentang sebuah keberhasilan. Ya kan? Sebuah keberhasilan ataupun kesuksesan yang sudah di depan mata, teman-teman. Ketika kita berbicara terkait dengan sebuah potensi mungkin ya, kesuksesan yang bakal di depan mata ini, ya, teman-teman, tentu akan begitu banyak peluang-peluang positif, ya kan? Terlepas dari hal apapun itu, ya mungkin di dalam bisnis kah, pekerjaan kamu kah, asmara kamu kah, ya kan, rumah tangga, keuangan, serta mungkin tentang kondisi kesehatan. Oke, kemudian pada kartu yang keempat aku punya Nine of Wands. Nah, lagi dan lagi kartu tongkat muncul, ya. Jadi memang dari kartu keempat ini ya menunjukkan, menggambarkan tentang bagaimana, teman-teman, ya, terkadang kamu sering banget menemukan banyak sekali masalah-masalah dan bahkan ini tadi, teman-teman, ketika kamu tinggal selangkah lagi untuk mencapai semuanya lah, kebahagiaan ataupun hal baik, ya kan, yang ingin kamu capai, ya memang di situ selalu saja menemukan sebuah kegagalan ataupun ya tidak selalu sesuai dengan ekspektasi kamu. Namun yakin dan percaya, teman-teman, bahwasanya
Ini ibaratkan ujian yang sangat begitu besar. Artinya ketika sudah hampir berhasil, gagal kembali, jatuh kembali, ya kemudian hampir berhasil, gagal kembali, dan ini memang terus-menerus terjadi selama ini. Ya kan? Ada naik turun di dalam kehidupan kamu, tetapi kali ini teman-teman, ya potensi besarnya bahwasanya menjelang bulan Agustus ya, dan kalau dikatakan sih bulan Agustus, bulan kemerdekaan, aku rasa ini juga waktunya kamu untuk merdeka. Ini waktunya kamu untuk menang, teman-teman. Karena dari kartu kelima ini menggambarkan tentang bagaimana kondisi ekonomi kamu bakal berlimpah ruah. Ya, kesuksesan itu akan kamu peroleh. Dan dapat aku akui pula ya, dari kartu kelima ini menggambarkan tentang bagaimana sih ternyata ada sebuah indikasi teman-teman. Kegagalan permasalahan yang kamu dapatkan selama ini itu ya dari orang-orang yang sebenarnya banyak yang iri, dengki, dan bahkan membenci kehidupan kamu. Ya, so nggak masalah. Karena kesuksesan kamu, keberhasilan kamu ini akan ya menghancurkan mereka tanpa menyentuh, teman-teman. Dia akan membunuh mereka tanpa menyentuh. Oke, next. Poin berikutnya, kita akan lihat kondisi finansial ekonomi ya, rezeki ataupun keuangan teman-teman Aquarius dalam pekan ini. Bagaimana kondisi keuangan, rezeki ataupun finansial ekonomi teman-teman Aquarius dalam pekan ini? Nah, pada kartu yang pertama aku punya Nine of Swords. 9 pedang muncul hadir sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi keuangan ataupun rezeki dari teman-teman Aquarius. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, kartu yang menjelaskan, ya kan? Mohon maaf, secara visualisasi memang ini terlihat sebuah masalah-masalah yang cukup sulit, rumit, serius, besar, teman-teman. Ya, ada kesedihan, ketakutan, dan kekhawatiran. Oke, kamu lagi terbelenggu dengan masalah-masalah yang sangat begitu besar, teman-teman. Ya, mungkin kamu habis ditipu oleh seseorang, mungkin kamu terjebak oleh hutang piutang, ya, mungkin terutama pinjol dan lain sebagainya, ya. Dan kemudian mungkin juga di sini apa ya, teman-teman? Ya, kamu habis dimanfaatin oleh seseorang, kemudian kebutuhan-kebutuhan kamu begitu banyak, tetapi ya banyak hal-hal yang nggak yang mungkin berjalan tidak lancar, tidak sesuai dengan harapan kamu. Ya, nah kita akan lihat teman-teman, apakah ada potensi nih, ya peluang nih keuangan kamu bakal membaik di akhir Juli ini ataupun mungkin di bulan Agustus nanti ya. Wow, aku punya Three of Cups, 3 cangkir. 3 cangkir muncul hadir untuk energi kartu kedua. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang sebuah pencapaian bersama, kesuksesan bersama. Jadi di balik energi ini teman-teman tentu akan ada kabar baik lah ya mengenai tentang kondisi keuangan atau rezeki kamu. Nah, ternyata benar. Aku punya Queen of Cups, Ratu Cangkir muncul hadir sebagai energi penutup. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang bagaimana potensi kehidupan kamu akan jauh lebih mapan. Ya, ada pencapaian terbesar kamu, kelimpahan materi, rezeki ini cukup terlihat banget. Cukup terlihat banget teman-teman. Maka untuk teman-teman yang memiliki zodiak Aquarius ya aku rasa kamu harus klaim dan kamu aminkan. Semoga energi keuangan kamu yang berlimpah ini benar-benar kamu rasakan ya di bulan Agustus ini paling tidak ya. Amin. Oke, next. Poin berikutnya kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Aquarius yang saat ini sudah berumah tangga ya terlebih dahulu. Aku punya Five of Swords, 5 pedang, kemudian ada Ten of Swords, 10 pedang, dan aku punya The Star. Oke. Melihat tentang bagaimana kehidupan asmara rumah tangga teman-teman Aquarius ya. Sebenarnya dari kedua kartu ini menggambarkan banget tentang permasalahan-permasalahan yang juga sangat rumit, sulit ya, berat teman-teman yang sedang dirasakan dan terjadi mungkin di dalam kehidupan rumah tangga teman-teman Aquarius. Ya meskipun enggak semua, tetapi ya kita katakan ada konflik, ya kan, kemudian mungkin ada pengkhianatan, kemudian ada kekerasan dan lain sebagainya ya. Ataupun mungkin juga terkait dengan ketidakseimbangan dalam kehidupan, ya baik ekonomi, ya hubungan, ya seperti itu biasa namanya kadang rumah tangga, ya selalu saja ada konflik teman-teman. Kamu nggak usah khawatir. Ya seburuk, sekritis apapun kehidupan rumah tangga kamu teman-teman ya, aku lihat semuanya nanti akan berjalan dengan lebih baik.
the start. Ya, aku lihat semuanya akan kembali stabil, semuanya akan kembali seimbang, semuanya akan membaik. Dari apa rezeki, insya Allah akan mengalir tanpa batas ketika memang permasalahan yang terjadi di sini hanyalah terkait dengan keuangan, ya, atau rezeki. Dan kemudian terkait dengan kehidupan asmara, ya semuanya juga bakal seimbang. Rumah tangga gitu ya, ketika ada konflik, ataupun mungkin ketika ada pihak ketiga, teman-teman, pada akhirnya akan saling menyadari, menyesali. Mungkin itu. Ya, sehingga akan tercipta kembali sebuah hubungan yang lebih positif. Ya, semoga ya untuk teman-teman Aquarius yang mungkin lagi mengalami sebuah konflik rumah tangga, masalah rumah tangga apapun itu, ya di akhir ataupun di bulan Agustus ini teman-teman semuanya semoga bisa selesai. Amin ya. Oke, next poin berikutnya kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Aquarius yang saat ini sedang berpacaran. Ada The Tower, ada Two of Wands, dan aku punya Ten of Cups. Nah, untuk teman-teman Aquarius yang saat ini sedang berpacaran ya, melihat tentang bagaimana sih energi kehidupan asmara kamu saat ini ataupun mungkin selama ini dan bahkan di untuk hari esok ya bagaimana. Ini The Tower kartu yang sebenarnya menggambarkan tentang apa ya teman-teman. Kalau dikatakan kekecewaan, kegagalan, keterpurukan, pengkhianatan, ini cukup terlihat, ya kan? Ya, tergantung dari penangkapan energi kamu. Oke. Jadi memang energinya ini cukup panas sebenarnya, ya kan? Hubungan kamu bisa juga sudah nggak ada kejelasan. Nah kali ini nggak tahu kenapa ya teman-teman tiba-tiba mungkin menyadari contoh seperti ini ketika mungkin dia pergi meninggalkan kamu karena pihak ketiga ataupun mungkin karena keegoisannya. Pada akhirnya dia menyesal gitu loh teman-teman. Dia menyadari gitu dan bahkan aku merasakan dia bakal kembali. Nah ini ya kalian punya mimpi ya punya banyak kenangan-kenangan yang baik teman-teman ya meskipun memang ada juga banyak juga kenangan-kenangan yang mungkin enggak begitu baik ya mungkin ini adalah sebuah proses pengenalan secara lebih dalam ya terkait dengan watak sifat karakter masing-masing. Tetapi kalau melihat tentang bagaimana ke depan hubungannya akan lebih baik. Ya, semoga bagi teman-teman Aquarius ya kan yang sedang berpacaran semoga hubungan kamu langgeng dan semoga ya ada indikasi tentang hubungan berpacaran yang akan ke jenjang yang lebih serius. Oke? Amin ya. Next, poin berikutnya kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Aquarius yang saat ini sedang jomblo, single mom, dan single dad. Aku punya Judgment, Three of Pentacles, dan aku punya King of Cups teman-teman. Nah, ada doa-doa yang bakal terkabulkan, termanifestasikan ya. Oke. Aku melihat bakal ada energi lama ya teman-teman, seseorang yang pernah terkoneksi, seseorang yang pernah terhubung, seseorang yang pernah menjalin hubungan dengan kamu. Aku lihat dia bakal kembali loh teman-teman, ya bakal kembali menghubungi kamu, ataupun dia bakal kembali, ia mengungkapkan perasaannya kepada kamu, ingin menjalin sebuah komitmen kembali. Ya apakah energinya baik atau tidak teman-teman, ya semoga baik, tetapi mungkin indikasinya seperti itu ya. Dan kemudian adanya ikut campur tangan Tuhan di sini terlihat ada hal baik. Aku juga merasakan bakal ada rezeki yang bakal lancar ya. Ini penting untuk teman-teman Aquarius yang menjadi tulang punggung keluarga. Semoga keuangan kamu bisa lebih stabil. Oke, next poin terakhir. Kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Aquarius yang saat ini sedang jomblo, single mom, PDKT mohon maaf, ataupun sedang dekat dengan seseorang. Oke. Nah, aku punya Ten of Wands. Wow, ada kartu tongkat dan kemudian aku punya Four of Cups ya. Nah, untuk teman-teman Aquarius yang sedang PDKT ataupun dekat dengan seseorang ya. Oke, jangan terburu-buru banget teman-teman. Ya kan, jangan terburu-buru banget ketika dekat dengan seseorang dan ingin mengungkapkan perasaan ya. Saling kenal terlebih dahulu deh. Ya, yang ditakutkan semuanya nggak sesuai dengan ekspektasi. Yang terlihat baik belum tentu baik ya, dan mungkin juga terlihat buruk belum tentu buruk. Jadi memang pada intinya jangan terlalu mudah percaya untuk saat ini. Ya, karena melihat dari track recordnya kemudian sering dimanfaatin itu juga
yang harus menjadikan kamu lebih berhati-hati dan waspada, teman-teman. Ya. Oke, next point terakhir kita akan lihat 12 tanggal lahir yang berpotensi mendapatkan keberuntungan ya. Oke. Nah, aku punya tanggal 14, 10, 11, 19, 12, tanggal 3, 26, 30, 23, 16, tanggal 4, dan 25. Oke, mungkin demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.